apa tadi? Belum yang tidak tinggi atau ya yang tidak tinggi ya. Dalam kurung jumlahnya berapa, persentasenya, koma persentasenya berapa, itu menunjukkan prosennya. Titik, udah gitu. Jangan banyak kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu contohnya apa? Satu kalimat dari huruf besar sampai ke titik itu bisa panjang sekali. Itu tidak boleh kalau dalam penulisan ilmiah. Nanti Anda bisa lihat ya, baca artikel-artikel yang lain itu nggak ada yang kalimat panjang. Contoh, ini ya, contoh Anda yang pakai kalimat yang panjang banget. Saya bingung. Dengan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan secara merata sehingga semua orang tua memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi anak. Titik. Dengan demikian, banyak panjang banget. Satu kalimat aja jadi dengan program yang tepat sasaran berkelanjutan. Ini ada sudah punya tiga kalimat majemuk. Dengan program, kalau kita satu kalimat itu subjek predikat objek. Dengan program, dengan itu nggak boleh di depan. Ya, kaidah bahasa Indonesianya diperbaiki. Ya, jadi di depan adalah subjek. Kata-kata kata hubung yang boleh di depan itu adalah berdasarkan, namun, tetapi, oleh karena itu. Hanya itu. Yang lainnya enggak boleh. Dengan ada di depan boleh nggak? Nggak boleh. Dengan program yang tepat sasaran itu enggak boleh. Langsung, apakah ada? Dihilangkan itu kata dengannya. Program yang tepat sasaran dan berkelanjutan diharapkan dapat gitu. Nah, program yang tepat sasaran dan berkelanjutan ini adalah satu subjek. Subjek sendiri kan? Program tepat sasaran berkelanjutan. Predikatnya yang mana? Diharapkan itu kan predikatnya. Nah, ini subjekmu aja udah tumpuk-tumpuk. Paham ya? Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana capeknya otak yang membaca tulisan Anda ini gitu. Artinya dengan kata lain sulit untuk ditangkap titik esensi ya, apa istilahnya ya. Karena ini saja apa sih gitu. Kayaknya itu semuanya tuh kepengen disampaikan gitu. Tapi poin utamanya itu jadi apa sih gitu susah menangkapnya. Nah, kalau di penulisan ilmiah itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena penulisan ilmiah itu beda dengan penulisan populer. Kalau penulisan populer tujuannya adalah dia memprovokasi sesuatu, mengajak ke sesuatu, gitu ya. Jadi ada upaya-upaya untuk membangun kewaspadaan, apa segala macam. Jadi mengajak untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau eh, ilmiah itu enggak, ilmiah itu membuka menambah pengetahuan gitu. Sampai di titik situ penulisan ilmiah dan menjadi bukti-bukti valid atas sesuatu ya. Jadi tidak untuk memprovokasi sesuatu memang tujuannya, tapi menyajikan data. Nah, itu berbeda cara penulisannya. Oke. Jadi nanti tolong dihilangkan kalimat panjang-panjang ini. Saya rasa nggak perlu lah upaya pengetahuan saran segala apa namanya saran ini apa pemanfaatan yang apa iki jenenge mau. Program yang tepat sasaran berkelanjutan bla 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 nggak perlu. Terlalu panjang. Ya, ya cukup Anda menyampaikan perlu upaya edukasi untuk apa, gitu kan? Untuk meningkatkan pengetahuan kan ya? Oke, gitu ya. Nah, kemudian ngomong di kesimpulan ya saya sekalian aja, istilahnya disesuaikan dengan apa yang Anda susun di depan. Jangan membuat istilah baru. Contoh, berdasarkan tingkat pengetahuan ini dihilangkan ya. Nggak benar ini tulisan berdasarkan tingkat pengetahuan. Langsung saja. Sebagian besar ibu-ibu masih memiliki pemahaman suboptimal. Di analisis Anda di depan itu, di tabel Anda, apakah ada tabel tentang pemahaman? Nggak ada kan? Pengetahuan kan? Ya tuliskan memiliki pengetahuan. Suboptimal yang dimaksud dengan suboptimal ini apa? Kategori apa suboptimal ini? Apakah di kalimat di depan Anda itu yang Anda tulis-tulis sebelumnya itu ada kata-kata suboptimal? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, ya jangan dituliskan membuat sesuatu yang baru yang menjadi orang itu berpikir, suboptimal ini yang mana ya? Ingat, Anda punya tiga kategori untuk pengetahuan. Tinggi, sedang, rendah. Yang Anda maksud suboptimal ini yang mana? Kan orang jadi berpikir, oh yang suboptimal berarti yang rendah. Bisa jadi ada membaca begitu.
Ada lagi yang baca yang enggak tinggi itu cukup optimal. Jadi ada deviasi penangkapan, ada bias atas kalimat yang ditulis itu nggak boleh. Clear ya sampai sini ya. Jadi dituliskan langsung aja pengetahuan yang tidak tinggi atau apa tadi rendah dan kurang misalkan begitu. Nggak apa-apa, langsung tuliskan sesuai dengan yang Anda tulis di depan-depan. Jangan menggunakan istilah yang baru yang tidak ada penjelasan sebelumnya ya. Kemudian satu lagi, pengetahuan sama pemahaman itu beda loh. Bukan hal yang sama. Kalau Anda tahu atas sesuatu, apakah artinya Anda paham atas hal itu? Contoh ya, contoh ya, contoh misalkan. Anda tahu lumut ya, Anda tahu tentang lumut ya. Lumut ngerti nggak Anda? Saya kok tiba-tiba membelok ke lumut ya. Iya, Bu. Lumut tahu ya, lumut tahu ya. Hmm. Nah, kalau Anda, pengetahuan Anda tentang lumut, apa yang Anda tahu tentang lumut? Lumut warnanya hijau, Bu. Macam-macam. Yang warnanya hitam juga ada. Lumut itu tumbuhnya di daerah lembab, Bu. Betul. Lumut itu hidupnya bagaimana? Akarnya lumut seperti apa? Apakah lumut itu bisa tumbuh dalam media-media yang keras atau harus media yang lunak? Apakah lumut itu juga melakukan proses fotosintesa seperti tumbuhan-tumbuhan yang lain? Lumut kan termasuk golongan tumbuhan ya. Lumut itu termasuk dalam kelas tumbuhan yang tingkat keberapa? Tumbuhan itu kan macam-macam ya sampai dengan tumbuhan tinggi ya. Nah, kalau Anda sudah tahu tentang hal itu, apakah artinya Anda paham tentang lumut? Belum ya, belum ya. Kenapa? Titiknya beda. Kalau kita tahu, itu hanya sebatas kita ngerti benar dan salah. Tapi belum pada di titik kita mampu mengimplementasikan, mampu menerapkan. Itu belum sampai di titik sana. Contoh, contoh nih ya. Contoh, Anda tahu tentang ibuprofen, oke? Oh, sorry, wes. Anda tahu tentang apa ya kemarin dapat materinya? Pil KB ya. Ini habis kalau praktikum pil KB kan ya. Anda tahu tentang pil KB, siklusnya, mekanisme kerjanya. Apakah Anda akan bisa menggunakan pil KB dengan benar? Atau apakah bisa Anda menjelaskan ke orang lain tentang apa pil KB itu? Ya, mulai A to Z-nya. Ya. Kalau pengetahuan kita hanya tahu, tapi belum sampai di titik kita bisa mengimplementasikan. Tapi kalau paham, itu bisa menerapkan atau bisa mengimplementasikan apa yang kita ketahui. Jadi, pemahaman itu lebih tinggi dari pengetahuan. Dan kalau mengukur tingkat pemahaman seseorang, itu tidak seperti Anda gini. Pertanyaan Anda kan ngasih jawaban MCQ. Nah, kalau pemahaman apakah ujinya lewat MCQ, Bu? Tidak. Bagaimana menilai seseorang itu paham atau tidak? Maka pertanyaan dalam kuesionernya harus berbentuk case based. Jika anak ibu melakukan menelan ini, apa yang akan ibu lakukan? Dan mengapa ibu melakukan itu? Nah, itu pertanyaan pemahaman. Kasih case, kasus. Kalau hanya ABCD, tidak berbekal kasus, maka itu hanya pengetahuan. Karena orang tahu belum tentu paham. Clear ya, sampai sini ya. Jadi tolong untuk yang pakai kata-kata pemahaman semuanya dihapus. Ganti pengetahuan. Upaya meningkatkan pemahaman itu bukan lewat edukasi. Kalau upaya meningkatkan pengetahuan itu lewat edukasi. Edukasi itu mengeduket atau meningkatkan memang
apa istilahnya knowledge-nya seseorang. Kalau upaya pemahaman, bagaimana pemahaman? Modelnya, bentuknya diskusi, kemudian bahas kasus-kasus, pelatihan bagaimana melakukannya, kayak gitu. Beda sekali kan? Jadi levelnya lebih advance memang kalau pemahaman. Ya, kuesionernya juga akan berbeda. Tuh, ya. Jadi mohon semua yang pakai kata-kata pemahaman, pemahaman, pemahaman diganti dengan pengetahuan karena Anda ini spesifik variabelnya pengetahuan bukan pemahaman. Oke ya, sampai sini ya. Yuk, mulai dari awal itu. Pendahuluan. Coba saya tolong dibukakan dari depan pendahuluan. Tadi sudah bagus ya. Ini sebenarnya menggiringnya di latar belakang. Nah, yang belum ini, yang belum nyambung adalah, nah ini, kesadaran tindakan tentang kebersihan. Nah, tolong gini. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa kasus utama tadi apa? Gangguan kesehatan gigi. Nah, gangguan kesehatan gigi ini kan ada kata-katanya sebenarnya bagus. Gangguan kesehatan gigi. Supaya nyambung dengan sebelumnya itu jangan langsung dipotong. Di hasil yang di atas itu tentang kondisi gigi. Habis itu kesadaran dan tindakan tentang kebersihan ini mempengaruhi kesehatan gigi. Dibalik kalimatnya. Kesehatan gigi anak itu kesehatan gigi anak dipengaruhi oleh kesadaran dan tindakan orang tua tentang kebersihan. Paham sampai sini? Gitu supaya ini nyambung karena atasnya di atas itu kan hasil pemeriksaan gigi tiba-tiba muncul kesadaran orang tua. Nah ini pemeriksaan gigi anak. Nah, di bawah mencolot orang tua nggak nyambung. Itu ya itu fungsinya kalimat pasif ya sebenarnya dibuat ya. Kak dibalik kesehatan gigi anak itu dipengaruhi oleh kesadaran tindakan orang tua tentang kebersihan dan bla 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 itu ya. Kemudian, nah, habis kesadaran dan tindakan orang tua, tiba-tiba Anda mencolot rendahnya pengetahuan. Loh, tadi itu ngomongnya kesadaran kok, tiba-tiba kok pengetahuan. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Jadi kalau kita ngomong, kalau kita itu membuat sambungan, itu istilah yang kita gunakan di kalimat sekarang, yang kita tuliskan di kalimat ini ya, sekarang saya buat dia menuliskan sesuatu ini, istilah ini harus ada di kalimat sebelumnya atau di paragraf sebelumnya. Nah, istilah yang saya gunakan di kalimat sekarang ini, nanti pasti ada istilah yang lain ini harus digunakan di kalimat berikutnya. Itu namanya nyambung. Kalau kayak gini nggak nyambung. Clear ya? Di sebelum kalimat rendahnya pengetahuan itu kan nggak ada. Apa kaitannya kesadaran dengan pengetahuan? Kan nggak ada. Kemarin saya sudah ngomong sama Anda berkali-kali. Apa kaitannya? Masukkan teori perilaku. Kesadaran dan tindakan orang tua itu merupakan salah satu bentuk perilaku, di mana perilaku ini dipengaruhi oleh apa? Faktor yang penyusun perilaku, pengetahuan dan sikap. Cari ya di bukunya Noto Atmojo, teori KAP, teori knowledge, K-nya itu knowledge, A-nya itu attitude, P-nya itu practice. Practice itu artinya itu bukan praktek ya, tapi tindakan kalau di bahasa Indonesia kan. Tindakan, ya. Jadi cari teorinya itu. Nah, setelah Anda tuliskan itu, baru kemudian studi menunjukkan bahwa pengetahuan itu memiliki pengetahuan yang rendah gitu loh intinya, ya. Jadi statement pengetahuan itu taruh di depan. Studi tentang pengetahuan apa ini? Pengetahuan siapa ini? Orang tua menunjukkan bahwa atau gini langsung aja. Pengetahuan orang tua salah satu studi menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua ini apa sih? Rendahnya pengetahuan orang tua berhubungan dengan tingginya angka. Oh, oke. Salah satu studi menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan orang tua berhubungan dengan tingginya angka karies pada anak di perumahan Wonosari, di balik perumahan Wonosari Bulak Bantengnya itu di belakang. Ya, supaya poin utamanya adalah apa yang Anda telitinya, bukan wilayahnya semata. Ya. Nah, sebelum kalimat itu tambahkan tadi terkait teori perilaku tadi.
bahwa tindakan itu, karena kalau di sini rendahnya pengetahuan berhubungan dengan tingginya angka karies, bukan rendahnya pengetahuan berhubungan dengan tidak baiknya tindakan dalam merawat gigi. Enggak kan? Tapi tingginya angka karies, bukan jeleknya tindakan gitu loh. Yang di risetnya di Satria ini. Sehingga kan masih nggak ada sambungannya dengan yang di atas. Clear ya sampai sini ya. Jadi mau ditambahkan satu kalimat aja itu, nanti Anda ambil bersama di neraca. Next berikutnya, ayo slide berikutnya. Nah, manfaat. Manfaat membantu anak mengembangkan kebiasaan. Kok bisa penelitianmu ini bisa membantu anak mengembangkan kebiasaan baik? Yang kamu teliti itu loh kebiasaan. Yang kamu teliti itu loh tingkat pengetahuan ibu-ibu. Sama yang kamu teliti itu kebiasaan ibu-ibu. Kok bisa membantu anak? Ya, ini saya Bu Anila nggak tahu gimana relevansinya ya, terus terang ya. Nanti bisa dipikirkan lagi ya. Kalau misalkan sekiranya enggak ya dibuang aja. Ya. Oke, next berikutnya mau bagaimana tindakan? Saya sebelumnya, sebelumnya, sorry, maaf sebelumnya. Oke, lihat ya, tujuan penelitianmu hanya dua itu. Nah, tujuan penelitian dua ini yang nanti harus ditulis dalam kesimpulan. Kesimpulannya ditulis sama kayak gini. Tujuan penelitian, kesimpulan penelitian, satu titik, dua titik gitu. Persis sama seperti tujuan gini nulisnya. Oke ya, nanti sama kayak di dalam apa namanya artikel juga begitu nanti ya. Oke, next berikutnya tentang manfaat sudah desain deskriptif. Ini langsung tinjauan pustaka, saya no comment. Terus, nah, tadi Anda menjelaskan tentang observasional, cross-seksional, deskriptifnya Anda nggak menjelaskan. Jangan lupa dijelaskan tentang deskriptif ya. Kemudian, oke, ya, jangan lupa dijelaskan tentang deskriptifnya. Jadi nggak perlu, maksudnya Bu Anila itu dijelaskan lisan ya, dijelaskan lisan sama seperti Anda menjelaskan observasional ya. Tadi nggak dijelaskan. Oke, next berikutnya. Supaya nilainya itu materinya lengkap gitu loh. Saya itu menguber materi lengkap ya. Sampelnya sudah oke, ini nggak apa-apa deh, biarin. Kemudian berikutnya validasi. Nah, validasi rupa di sini statement Anda adalah hasilnya terdapat perbaikan pada pertanyaan yang sulit dipahami. Pertanyaan yang mana yang sulit dipahami dan perbaikannya yang sebelumnya seperti apa, setelah Anda perbaiki seperti apa? Halo? Yang validasi rupa ini terdapat perbaikan ini pertanyaan yang mana? Terus diperbaiki seperti apa? Sebentar Bu Nila. Heeh. Memang ada perbaikan nggak? Intinya begini, kalau misalkan ada perubahan, Anda wajib menuliskan, menunjukkan ya, eh, kalimatnya seperti apa, jawabannya seperti apa, kemudian diganti menjadi seperti apa, gitu ya. Jadi ada kayak semacam tabel gitu ya, tabel ya, atau screenshot juga boleh, nggak apa-apa, gambar ya boleh, tabel ya boleh. Eh, Berikut perubahan atau perbaikan kuesioner berdasarkan hasil validasi rupa. Gitu. Terus kamu sajikan, tunjukkan ini yang dirubah. Jadi singkat aja Anda menjelaskannya. Makanya dikasih eh, tulisan gitu ya.
Nanti biar bisa ditujukan ini, kalimatnya awalnya seperti ini, kemudian dirubah menjadi seperti ini, seperti ini gitu. Clear sampai sini? Halo? Yang lain nggak ada suaranya ini? Iya, Bu, sampun jelas. Ya, paham ya? Memang ada perbaikan atau nggak ada perbaikan pada saat itu? Kalau nggak ada perbaikan ya dituliskan aja tidak ada perbaikan, nggak apa-apa. Ibu izin memastikan, Ah, ah. maksudnya perbaikan ini apakah setelah uji coba terhadap responden ya? Loh, lah ini kan emang uji ke 5 orang ini. Setelah uji dari 5 orang ini ada perbaikan apa enggak? Kan gitu toh. Oh iya benar. Iya berarti Lah apa kemarin gunanya itu kamu 5 orang kalau nggak ada? Ah, ah. Gimana gimana? ini kayaknya ada salah paham Ibu. Kemarin insya Allah nggak ada perbaikan dari hasil uji coba. Nggak ada perbaikan. Ya udah Iya. tuliskan ya, tidak ada perbaikan gitu ya. Oke, next berikutnya. Karena kalau ada perbaikan wajib ditunjukkan perubahannya seperti apa ya. Nah, di metode ini, apa sorry, matriks ini sudah oke ya. Next berikutnya, matriks, next, 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 next. Nah, terakhir sebelum pengolahan data, tuliskan skalanya di matriks tadi. Jadi di penjelasan di bawahnya matriks. Nah, matriks sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kan ada matriks ya. Terus setelah matriks ini kasih penjelasan tentang skala. Skala ya. Kenapa? Supaya Anda itu nggak ujuk-ujuk nanti dianalisis data. Skalamu itu kan ada dua. Jadi yang tentang, sorry, variabel pengetahuan. Variabel pengetahuan itu kan benar dan salah, gitu kan ada? Ya. Nah, kasih penjelasan di sini. Nanti, paham nggak? Harusnya itu ada satu kolom lagi ke kanan, mestinya. Kalau matriks ya, matriks pembuatan kuesioner itu ada satu kolom lagi di sebelah kanan. Pertanyaan, kemudian pustaka ini biasanya ada di bawah pertanyaan itu langsung ada referensinya gitu ya. Kemudian sebelah kanan itu adalah kolom skala, harusnya. Tapi kalau ini nggak cukup, nggak apa-apa, dituliskan jadi satu aja. Ini kan variabel pengetahuan. Kamu kasih ke variabel pengetahuannya slide-nya mana aja? Ini, terus berikutnya. Oh, oke, kebiasaan ya. Oke, yang sebelumnya, pengetahuan. Nah, setelah variabel pengetahuan, pengetahuan ada berapa slide? Satu atau dua slide? Nah, setelah variabel pengetahuan, pokoknya tentang matriks untuk kuesioner variabel pengetahuan, Anda bisa tuliskan skala, skala itu kan skornya nanti yang bisa Anda pakai ya. Skala untuk variabel pengetahuan itu menggunakan skala apa? Kemarin saya minta Anda mempelajari ordinal, interval, rasio ya. Ordinal, rasio, interval, yang terakhir adalah nominal. Ya. Nah, untuk pengetahuan ini Anda menggunakan skala apa? Ya, Ordinal Ibu. betul banget. Skala ordinal. Tuliskan di sana. Untuk variabel pengetahuan menggunakan skala ordinal atau skala yang digunakan pada variabel pengetahuan titik apa? Titik dua skala ordinal. Ya, dengan skornya beda ya. Skala sama skor itu berbeda ya. Skala itu rentangan istilahnya kayak ancer-ancer kita gitu ya. Kalau mau membuat itu skalanya berapa banyak, berapa panjang, dari mana sampai mana gitu ya. Nah, skornya itu nilai. Skor itu nilai ya. Jadi skala itu tidak selalu ada skornya. Kalau ada nilainya ya berarti ada skornya. Tapi kalau nggak ada nilainya, contoh skala nominal, nggak punya skor dia, nggak punya nilai. Karena nominal, dia menunjukkan penanda. Oh, saya kasih skalanya itu, ancer-ancer saya ada 1, 2, 3, 4. Satu itu merah, dua putih, tiga biru, empat ungu gitu. Apakah ada skornya antara putih, merah, biru, ungu? Gak ada kan? Nah, itu namanya skala ordinal ya. Jadi skalanya hanya merupakan penanda. Tapi nggak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nggak ada. Makanya nggak ada skornya.
Ya, jadi beda antara skala dan skor. Nah, tapi kalau skala itu ada skornya, maka dituliskan skalanya skala apa, skala ordinal. Nah, skornya Anda tuliskan. Skor itu digunakan untuk menghitung, ya. Untuk variabel pengetahuan kan skormu untuk jawaban benar diberikan skor berapa? Satu. Untuk jawaban salah diberikan skor nol. Nah, dituliskan begitu, ya. Kemudian nanti masuk di analisisnya yang perlu dianalisis di punyamu ini kan hanya yang jawaban yang dianalisis itu dibuat tingkatannya itu yang pengetahuan ya. Total jawaban itu nanti kan nggak kamu jabarkan hanya total jawaban. Misalkan begini, total skor, sorry, total skor. Yang skornya 10 berapa persen, yang skornya 2 berapa persen kan nggak gitu. Tapi Anda buat kategori kan, nah itu dijelaskan. Total skornya itu adalah nol sampai maksimal berapa. Nah, kemudian Anda bagi menjadi skor tinggi itu kalau skornya berapa, sedang berapa, rendah berapa. Nah, itu bisa dituliskan di bagian analisis. Ya, tapi untuk skala dan scoring bagaimana nanti menghitungnya dituliskan masuk di bagian matriks ini. Nggak ditulis dalam bentuk tabel nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa supaya cukup aja. Oke ya. Nah, berikutnya untuk yang kebiasaan, coba kebiasaan. Untuk yang variabel kebiasaan, Anda kan, nah ini kan juga ada skalanya, atau Anda pakai apa? Selalu sering gitu ya kalau nggak salah kemarin ya? Iya, Iya nggak betul. sih? Hah? Iya. Iya, iya, Selalu sering kadang iya, gitu ya? iya. Tidak pernah, oke. Nah, berarti itu masuk dalam skala like, Likert. Ya, ya, Anda tuliskan di sini. Skala untuk bukan variabel pengetahuan, variabel apa tadi? Yang skala Likert. Biasaan tapi tadi diganti Tindakan. tindakan ya. Iya. Nah, kebiasaan ya. Ini sekarang yang muncul kok di slide-nya pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan Anda pakai skala ordinal, kalau kebiasaan pakai skala Likert. Kecepatan tak Bu Anila menyampaikannya? Kalau kecepatan Anda bilang ya. Kalau kebiasaan menggunakan skala Likert, nanti Anda tuliskan. Jadi, skala yang digunakan untuk variabel kebiasaan adalah skala Likert. Ya, nah Anda kasih yang skornya berapa aja. Skor satu itu apa, skor 2 apa. Yang skor satu itu tidak pernah ya. Tidak pernah, yang 2 apa, 3 apa, 4 apa, itu. Gitu. Eh, Ibu izin bertanya. Ah, ah. Tapi kemarin kalau nggak salah ini tidak jadi pakai skala Likert, soalnya dia itu tidak diuji pengaruh. Jadi cuma dianalisis secara deskriptif gitu aja. Loh, loh lah iya. Kamu deskriptifnya itu menyajikannya juga apa? Coba lihat hasilnya, coba lihat. Loh, slide-nya tadi. Tabelmu yang kebiasaan itu apa? Eh, Tadi sebenarnya kemarin itu kan Coba di Bapak share sama screen, di Bu share Anila. screen. Di share screen dulu, share screen dulu. Yang tabel kebiasaannya mana? Tabel kebiasaan. Tabel, bukan matriks ya, tabel hasil. Tabel hasil tapi yang kebiasaan. Oke, stop sampai sini. Oke, dibesarin ya, biar kelihatannya. Bisa nggak zoom di, nah, dibesarin lagi. Hurufmu ini kekecilan loh ya. Ini kelebaran atas bawahnya itu, malah layoutnya yang terlalu kosong ya. Ini loh, Dek. Karena kamu udah selalu sering kadang tidak pernah. Ini kamu tulis toh dalam bentuk prosentase, betul, deskriptif, ya. Tapi kan ada skala ini. Selalu, sering, kadang tidak pernah. Ini bukan skala, dah.
Ini skala. Ini bukan Likert. Ini Likert ini namanya. Paham ya? Walaupun nanti bisa jadi itu kayak di kode, ya. Jadi ada yang misalkan tidak dihitung skornya memang betul, tidak dihitung skornya, artinya tidak dihitung totalnya itu berapa. Yang ini apa namanya kebiasaannya yang baik itu yang selalu selalu semuanya kan memang kita tidak menghitung ya. Cuman bahwasannya pilihan jawabannya itu Anda buat kategori dalam bentuk skala Likert itu kan harus ditunjukkan ya. Skornya nggak usah ditulis, wes langsung aja. Untuk variabel pengetahuan biar nggak bingung. Untuk variabel kebiasaan maka menggunakan pilihan jawaban menggunakan skala Likert. Udah gitu aja. Selalu, sering, kadang, tidak pernah. Udah ya. Nanti ini bentuknya di coding. Jadi coding tapi itu nggak diskor berarti nggak dinilai, nggak dihitung, tapi di kode. Kodenya apa? Kayak tadi ya, tidak pernah kode satu, kadang itu kodenya dua, sering tiga, selalu itu empat. Itu kodenya kalau emang tidak mau diolah. Ya, kalau dia diolah. Oke ya, artinya apa sih kalau misalkan kita ngentri, kalau kita ngetik sering, jawabannya ini sering, selalu, kadang, dan itu kan lama ya. Biasanya itu kita ngetiknya, oh ini 4, 3, 1, 2, 4, 3, 6 gitu. 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, gitu loh. Masukkan ke dalam tabel Excel-nya. Jadi lebih gampang untuk eh, mengolahnya ya, datanya. Clear ya, sampai sini. Skornya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, tapi tuliskan skala Likert-nya ya. Pilihan jawabannya menggunakan skala Likert gitu ya. Oke, terus berikutnya matriks sudah usia. Nah, sekarang masuk ke tabel usia. Oke. Nah ini memang ada yang usia 60 tahun. Nggak ada ibu. Cuman eh Ini orang tua kan? Em, izin bertanya, buat iya uji orang tua. kelas-kelasnya itu tergantung data Jangan izin, kita. jangan izin bertanya dulu. Saya jawaban dulu. Jawaban dulu pertanyaan saya. Ada nggak yang umur 60 tahun? Gak ada, Bu. Nggak jelas suaranya? Kecil sekali. Gak ada kalau penjelasan Nggak saya ada itu. yang 60 tahun. Oke, ya. Berarti kalau gitu klasternya ini klaster berdasarkan Anda buat berdasarkan apa? 20 sampai 32, 33 sampai 41. Ini Anda buat klaster berdasarkan apa? Itu ini bu. Usia maksimal dari usia minimum sama usia maksimal yang responden kita eh, ambil. Loh, ada yang 60 tahun. Iya ada. Loh, katanya tadi katanya Yunarti nggak ada Ada yang ibu 60 ada. tahun. Ada. Ada Yuni. Mungkin saya buka filenya dulu, Bu, biar memastikan. Buka dulu. Terus saya tolong dilihatkan geser ke bagian sampel ya. Sebelumnya, sebelumnya ke sampel. Sampel, ke kriteria inklusi sampel. Oke, udah stop sampai situ. Ayo sudah dicek, ada nggak yang umur 60 tahun?
Oh, nggak ada ibu sebentar. Yakin? Eh, ini yang share ini siapa? Coba aku yang share sini deh. Yang 24 tahun ada? Coba umur itu kamu sort. Sudah bu. Sudah di sort. Oke, ke bawah. Paling kecil, paling rendah berapa? Paling rendah? Paling rendah 24 tahun. 24. Oke, ke bawah. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 57. 57. Oke, paling tinggi 57. Baik. Sekarang coba ini kembalikan ke slide yang tadi, Mas. Lihat slide yang tadi. 24 sampai 57. Coba cek ya. Slide yang tadi ke bagian sampel. Kriteria inklusi sampel. Nah, ini ya. Statement ada di sini adalah sampelnya adalah ibu wali murid yang kriterianya tinggal bersama anaknya bersedia menjadi responden. Ya, oke ya. Ibu wali murid. Kalau ibu wali murid berarti kan orang tuanya ya. Mau orang tua kandung, orang tua asuh, orang tua apapun ya. Orang tua apa ibu tiri gitu ya. Atau mungkin ada yang ibu asuh saya juga nggak ngerti ya. Tapi wali murid. Kalau ini di SD, berarti kan dia untuk anak-anak usia sampai maksimal 12 tahun ya. 12 tahun itu kira-kira kalau dia itu saat ini masih punya anak umur 12 tahun, berarti dia ibunya ini usia berapa sih kurang lebih? Kalau ibunya umur 57, masih memungkinkan nggak untuk punya anak usia 12 tahun? Artinya kalau 12 tahun itu anak ini lahir ketika ibunya itu umur 40 lebih ya. Ya, 45. 45. Itu kan asumsi ya, asumsi. Nah, jadi intinya itu ya, kalau kita meneliti semuanya harus nyambung. Makanya tadi Bu Anila tanya, usia 60. Ada tahu usia 60. Ini siapa ya gitu. Karena itu ibu wali murid. Nah, kalau misalkan dia itu usianya memang 60 itu ada, Anda nanti harus menjelaskan karena jangan sampai secara definisi operasional yang kamu maksud ibu wali murid itu siapa gitu loh. Kalau ibu kandungnya mungkin bisa jadi ya enggak ya. Kalau 60 tahun. Ya mungkin yang wali murid dalam artian ya wali, neneknya kayak gitu kan bisa jadi ya. Nenek itu bisa jadi wali murid kan? Kalau ibunya nggak ada di situ. Jadi bukan ibunya ini jadinya, tapi wali murid ya, ibu wali murid tapi ya, bukan seperti yang asal muasal yang kita kita apa namanya? Kita desain. Yang kita diskusikan dulu kan kalau anak ini sama neneknya gimana? Kalau ini sama ini gimana? Oh, yang tinggal serumah, Bu. Berarti sebenarnya harapan kita tuh kan emang ibunya ya. Ibunya memiliki hubungan memang kekerabatan ibunya. Tapi ternyata kan pada saat Anda pengambilan data, Anda nggak kontrol itu. Jadi muncul ibu ini akan berbeda dengan wali murid memang. Hanya dibatasi ibu-ibu yang tinggal bersama anaknya. Kalau bukan ibu kandungnya ya nggak usah gitu ya. Atau bukan ibu kandungnya atau bukan ibu tirinya nggak usah. Tuh, karena dia nggak tinggal bersama anaknya. Kalau dia ibu asuh juga nggak usah. Karena ibu asuh itu kan nggak tinggal sama dia. Biasanya kan hanya membayari aja. Secara ini nggak tahu gitu. Tapi ternyata kan lepas kontrol sehingga muncul usia-usia yang tinggi gitu ya. Kalau usianya yang kok sampai tua banget, ini jangan-jangan bukan ibu kandung seperti yang diharapkan. Oke ya, jadi kalau gitu gimana? Ya sudah karena sudah terlanjur, maka yang harus dilakukan adalah satu,
di metode nanti tambahkan definisi operasional. Apa yang Anda maksud dengan ibu wali murid? Itu dituliskan. Jadi Anda tuliskan itu, ibu wali murid adalah wali murid dari siswa kelas 1 sampai 6 di SD Negeri Sawahan 4, baik itu yang berstatus sebagai ibu kandung, ibu apa mana, ibu ibu apa tapi namanya ibu tiri, koma ibu ibu apa mana, ibu angkat ataupun kerabat yang menjadi wali dari siswa tersebut gitu, sehingga tidak menyalahi ketentuannya. Paham ya artinya? Artinya karena ini bukan orang tua berarti. Kalau orang tua kan ibu dan ayah, udah nggak ada orang tua yang lain kan, Pak ya. Bukan berarti bukan ibu dan ayah gitu. Karena usianya dia tinggi banget tadi sampai 4. Saya nggak tahu ya, 57 itu memang putranya ada ya yang usia segitu atau enggak, Bu Nila nggak ngerti ya. Kalau bapak-bapak mungkin bisa jadi ya, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu mungkin agak riski ya. Ya mungkin bisa jadi ada sih, bisa jadi ada. Ya, tapi nanti coba Anda cek lagi lah ya. Karena kalau misalkan ternyata itu contohnya misalkan budinya yang dititipi atau neneknya ya terpaksa itu harus diberikan penjelasan di definisi operasional gitu bahwa itu bukan orang tuanya. Jadi bukan kebiasaan orang tua menjadi ya, tapi kebiasaan ibu gitu aja. Ya, nanti atau orang tuanya itu menjadi orang yang tua gitu, bukan orang tua ansih yang betul-betul kerabatan ya. Memang pada saat pengambilan data itu kalau kita kurang 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 kontrol ya, itu bisa terjadi begitu kesalahan pengambilan data. Itu sering kali terjadi. Itu kalau misalkan ada yang kurang memahami gitu ya terkait dengan siapa sampel kita itu pasti sering terjadi kesalahan pengambilan pengambilan gitu ya. Banyak fungsi kontrol itu harus sudah. Oke, sekarang kita cari solusinya aja ya. Jadi tambahkan definisi operasional, nanti Anda cek lagi ya. Dikonfirmasi ke orangnya bisa dihubungi kan ya. Ditanyakan kekerabatannya beliau dengan si anak ini apa. Kalau memang dia dipastikan adalah orang tuanya, itu oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan secara kekerabatan ternyata beliau adalah neneknya gitu ya atau budenya, yang nggak apa-apa bisa dipakai tetap datanya, tapi di definisi operasional ditambahkan gitu. Iya, Dican. Izin mengklarifikasi, Bu. Kan untuk di spreadsheet-nya ini itu Mm-mm. sudah tertera, Bu, sebenarnya dari nama ibu, lalu usia ibu, dan juga apakah memang ibu ini yang mengurus langsung anaknya, itu sudah ada, Bu. Jadi Iya. apakah tetap perlu kita konfirmasikankah kepada yang bersangkutan hubungan antara beliau dengan anaknya dengan anak SD-nya itu apakah memang orang tua kandung atau mungkin nenek kan tadi tadi ada posibilitas seperti Mm-mm. itu ya Bu. Ap- Mm-mm. Apakah tetap Iya, harus dipastikan Bu? iya. Karena berhubungan dengan tajuk judulmu. Paham ya? Berhubungan dengan tajuk judul. Jadi kalau dia nenek, itu yang terkategori sebagai ibu dalam konteksmu ini, terus ditanya tentang pengetahuan, dan ini akan berbeda dengan kategori lansia gitu loh, Dik. Lansia kalau kita tanya tentang pengalamannya, mungkin akan susah menjawab juga. Jadi ada beberapa istilahnya definisi-definisi, ha- batasan-batasan akan berhubungan satu sama lain. Clear ya, makanya nanti gini, saya Mbak Nila ditanyakannya bukan jangan tanyakan ibu apakah ibu kandungnya atau tidak, enggak, tapi tanyakan ibu mohon konfirmasi apakah ibu ini saya butuh apa Bu, tambahan data untuk mengkonfirmasi apakah ibu ini orang tua dari siswa ini ataukah kerabatnya gitu. Itu aja tanyanya, jangan neneknya nanti ada juga yang merasa dia masih muda kok dipanggil nenek ngono be yo. Apakah ibu orang tua dari ini ataukah kerabatnya? Udah begitu aja. Kalau dia milih, oh saya kerabatnya, ya berarti kan ya sudah. Karena konteksmu dia mengurus langsung, ini saya banyak kejadian ya. Misalkan kayak budinya dititipkan. Nah itu kan menjadi tidak cocok dengan ibu wali murid yang tinggal bersama anaknya. Lah ngapain kamu ngomong tinggal bersama anaknya?
Kalau ternyata dia tidak ibu, kan kemarin milihnya kan begitu toh, Adi. Muncul statement nomor satu kriteria inklusi ini loh, ibu wali murid yang tinggal bersama anaknya. Kalau ada batasan seperti ini, berarti kan konteksnya sebenarnya yang diharapkan peneliti adalah memang ibu yang bersama anaknya, bukan anak yang dengan budenya, yang diurus sama budenya, diurus sama banyak kan nggak begitu konteksnya. Harapannya itu kan kalimat yang satu itu kan itu. Kan kemarin saya tanya, gimana kalau ibu ini nggak tinggal sama anaknya, tapi tinggalnya anaknya sama budenya, sama ini. Nah, ini nanti gimana yang ditanyainnya? Apakah ibunya, apakah neneknya, ataukah gimana? Oh, pasti akan nggak bisa jawab kan kalau ibunya karena nggak secara langsung. Tapi kan dia juga bukan ibunya. Oh ya Bu, berarti yang dibuat tinggal yang tinggal serumah aja. Oke, yang tinggal serumah. Nah, jadi jangan terus kemudian dibalik lagi. Kalau kayak gitu kemarin ya, jangan pakai kata-kata ibu. Berarti definisinya adalah orang tua. Definisinya berarti nanti. Definisinya adalah ibu atau kerabat yang secara sehari-hari mengurusi kebutuhan dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD Sawahan 4 ini. Ditulisnya begitu, ibu atau kerabat yang sehari-hari bertanggung jawab mengurusi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan si anak ini. Gitu. Nah, nanti parents jadinya, bukan ibu ya, bukan mother. Tapi karena soalnya kalau mother itu ya mother gitu loh. Paham ya? Kalau ibu itu ya bukan budi. Tapi orang tua itu bisa jadi ada orang tua kandung, orang tua ini, bisa juga wali. Ya, kadang-kadang wali juga disebut sebagai orang tua, kadang-kadang ya. Kayak temennya anak saya itu, bapak ibunya udah nggak ada. Ya kalau ditanya orang tuanya siapa, di strip sama kan data orang tua. Tapi walinya ada. Artinya ya sudah kalau kita masukkan dalam kategori orang tua, ya itu orang tuanya dia gitu. Tapi kalau kita sebutkan sebagai ibu sama bapaknya, enggak, bukan ibunya, bukan bapaknya, memang kan. Jadi nanti di judulmu itu tidak bisa memakai kata-kata ibu, kebiasaan ibu, tapi kebiasaan orang tua gitu loh maksudnya Bu Anila. Akan geser nanti, gitu ya. Jadi memang kalau riset itu gitu ya, nak mohon dipahami ya. Jadi ada terminologi-terminologi yang kenapa kok itu ditetapkan supaya yang membaca, yang penting itu yang membacanya. Yang membaca itu akan bisa membayangkan ini siapa. Oh, apakah beda-beda berhubungan dengan apa faktor? Kan kayak tadi kamu misalkan. Penelitian ini membutuhkan penelitian yang lanjutan. Bisa meneliti faktor apa yang mendorong atau mempengaruhi kebiasaan orang tua atau kebiasaan ibu. Ini bisa jadi akan beda loh. Kalau kebiasaan ibu bisa jadi ada hubungannya dengan pernikahan, jumlah anaknya, dan sebagainya. Kalau kebiasaan yang orang tua bisa jadi akan berbeda. Kalau statusnya dia berbeda, bukan ibu kandung, tapi perwalian, segala macam, bisa jadi berbeda faktornya gitu loh. Ya, jadi kita membangun membangun persepsi bahwa yang diteliti itu siapa itu sangat-sangat penting dalam suatu riset karena nanti riset ini akan digunakan sebagai dasar oleh peneliti selanjutnya. Risetmu ini akan dijadikan referensi, dijadikan rujukan, maka dia akan mencari referensi apa yang relevan untuk riset saya ini, gitu ya. Apakah risetmu relevan untuk dia apa enggak? Ya itu kan berdasarkan batasan tadi, gitu ya. Hanya itu sih sebenarnya. Jadi nggak salah, cuman mungkin kurang fokus gitu lah, kurang fokus ya. Makanya harus dibuat focusingnya ya. Oke ya, nanti minta tolong dikontak, dipastikan nggak banyak toh, cuma 3 orang aja kan ya. Nah kemudian tolong yang tabel berikutnya, tabel yang tadi tabel usia, next ke tabel usia. Nah di tabel usia jangan dimunculkan 60 tahun. Sesuai dengan yang Anda dapatkan. Kok tadi maksimal 57 ya? Berarti 24 sampai 57 bagi menjadi beberapa kelas gitu loh. Supaya nanti Anda bisa menyampaikan bahwa usia ini yang kita peroleh adalah usia orang tua yang mengisi ini antara rentang usia antara 24 sampai 57 yang mengisi ya. Berdasarkan kepesanan yang sudah masuk ke kami yang mengisi adalah usia 24 sampai 57. Nah, dengan sebaran proporsi jumlah responden sebagai berikut. Ini berapa persen, berapa persen, berapa persen.
Clear ya sampai sini ya. Jadi jangan dimunculkan 60 nanti jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kalau lansia Anda tanya tentang pengetahuan, ini agak rumit, Dek. Cenderung lupa, nggak tahu gitu loh. Nah, biasanya kalau kita memang nggak boleh Bu, lansia diukur pengertiannya boleh, tapi tidak dicampurkan dengan usia yang masih bisa mengingat. Kalau konteksnya kita pengetahuan ya, kalau konteksnya biasanya kalau Anda baca-baca di riset-riset penelitian, ada pengetahuan remaja, pengetahuan ibu-ibu, ibu-ibu itu belum masuk ke lansia, pengetahuan lansia gitu. Pengetahuan lansia pasti nggak akan dicampur dengan pengetahuan, misalkan pengetahuan masyarakat itu nanti juga biasanya akan ada penjelasannya. Mungkin ini berhubungan dengan lansia dan sebagainya gitu. Ada batasannya. Kenapa? Karena bisa jadi jawabannya itu bisa jadi jelek karena lansia nggak bisa ngingat gitu. Dan kalau berujung pada program edukasi untuk lansia dengan program edukasi untuk non lansia itu ada perbedaan dalam menyampaikan topiknya, cara mengedukasinya. Karena lansia itu akan lebih sulit sekali untuk mengingat kata, kalimat, tulisan. Itu sulit banget. Jadi lansia akan lebih enak kalau disajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Itu akan lebih mudah buat dia untuk mengingat. Kalau dalam bentuk tulisan, tulisan angel wis, angel ngingetnya. Jadi secara desain metode ada beda. Makanya kalau riset-riset terkait dengan pengetahuan, biasanya kalau lansia dipisah. Clear ya sampai sini ya? Jadi itu arahnya Adi Chandra. Kenapa kok harus diperjelas? Ya, karena nanti bisa jadi akan ada pertanyaan dari reviewermu nanti atau dari teman-temanmu gitu lah ya. Kalau ini lansia gimana gitu? Ya, nanti coba dilihat lagi. Oke? Kemudian ini usia, kemudian pembahasan tabel 3. Saya tuh bingung tabel tiganya yang mana ya? Coba tabel tiganya. Oh, tabel 3. Oh, tabel tiganya ini kemudian Anda bahas sendiri-sendiri gitu ya. Pembahasannya ke sini. Pembahasan. Pembahasan ini ah oke. Oh, tabel yang tadi ya, soalnya menjelat ya. Kalau yang keempat, tabel 4. Ini dibesarin ya, hurufnya ya, fontnya dibesarin. Kemudian pembahasannya. Nah, ini tuliskan hanya kalimat utamanya saja. Jadi kan tadi ada berapa? Back ke tabel 4. Nah, ini kan ada 3 hal ya. Satu, dua, tiga. Nah, buat mirip lah sama kayak yang tadi tabel 3. Ada yang di highlight ya, ada yang ditulis. Nah, itu kan ada tulisan tebel-tebel-tebel gitu kan, supaya nggak susah ngebacanya. Nah, itu kan ada waktu menyikat gigi, cara menggosok gigi yang benar. Nah, ada begitu-begitunya lah, supaya nggak susah memahaminya ya. Sehingga setiap ininya hanya kalimat pendek-pendek. Yang tabel 4, pembahasan tabel 4. Nah, ini kan pewanjang banget. Ini tentang apa, tentang apa, tentang apa itu supaya pointed ya. Nanti dibuat seperti yang tabel 3. Kemudian sumbernya juga jangan lupa ditulis. Ini kan nggak ada sumber yang ditulis di sini. Narasi semuanya tabel 4 nanti dibuat seperti tabel 3 ya, seperti pembahasan tabel 3. Saran Mbak Nila gitu ya. Kemudian pembahasan tabel 5. Oke. Ya. Oke, kemudian yang sudah ya ini ya pengalaman ya. Ah, itu tolong judulnya diperbaiki. Saya tadi bingung apa ya tabel 5. Tabel 5 pengalaman, jangan pengalaman gitu toh ya. Pengalaman apa ini? Pengalaman terkait apa ini? Nah, mengkonsumsi mengkonsumsi pupuk. Oke, jadi ini pengalaman terkait apa ini namanya?
tindakan merawat kesehatan gigi anak gitu ya, pengalaman terkait tindakan merawat di kesehatan gigi anak. Karena pengalaman itu kan banyak ya, nanti pengalaman yang mana gitu ya. Pengalaman marah-marah sama anak juga ada gitu kan. Jadi ini pengalaman yang apa gitu. Jadi judulnya harus diindikan ya. Kemudian tolong Anda ini saya tahu yang mengerjakan itu beda-beda ya, tapi tolong dibuat satu tema gitu deh, seragam gitu ya. Kalau misalkan yang ditekankan untuk dibahas itu adalah pakai font merah ya, semuanya pakai font merah gitu. Tadi kan ada yang pakai font merah, yang ini ditebelin ya, di bold, yang tadi itu pakai warna merah, beda-beda gitu. Seragamkan aja supaya orang tuh ngikutinnya susah ya, karena biasanya satu orang penulis itu punya satu gaya penulisan yang sama ya. Jadi biar ngikutin, oh gayamu kayak begini, jadi ke belakang ngikutin lihat gayamu, nulis kayak apa gitu ya. Ini kemudian, nah kelemahan di sini ya, pengalaman ini ya, hati-hati ya, nanti pasti akan ada pertanyaan, bisa jadi nanti siap-siap Anda juga mungkin akan ditanya gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya seperti ini, punyamu ini bias nggak? Ini termasuk dalam keterbatasan penelitian kalau saya ya, atau kekurangan penelitian. Apakah pernah sengaja menelan? Ya, tidak oke. Nomor satu itu masih oke. Nomor dua, apakah pernah mengkonsumsi? Apakah anak ibu mengkonsumsi makanan? Nah, ini jadi sebenarnya. Nah, menurut kita semua ya, sebenarnya ini bias nggak sih? Adakah orang yang memang tidak pernah mengkonsumsi makanan manis, minuman, jus buah gitu? Emang nggak ada orang yang mengkonsumsi jus buah gitu? Pasti pernah ya, walaupun nggak sering itu pasti pernah. Iya, di sini itu mulai dari tingkatan sering sampai dengan tidak sering, sampai dengan tidak sering, sampai dengan jarang. Ya, sehingga memang tidak bisa dikategorikan sebagai ini salah. Kayak jus buah itu justru dianjurkan loh. Jus buah itu kan justru bukan termasuk makanan manis kan, sebenarnya. Ya enggak? Sebenarnya kalau jus buah itu kan buah yang di jus ya. Justru harus kan. Kayak Bu Anila ini ya harus minum jus buah setiap hari tanpa gula. Karena jus buah itu kan bukan jus buah yang dengan gula ya, jus buah yang tanpa gula gitu ya. Tinggal jus buah yang manis itu ya ditambah lagi jus buah dengan pemanis misalkan begitu ya. Tapi kalau jus buah itu ya pasti ya pasti semua orang pernah lah mengkonsumsi gula. Emang ada orang yang nggak pernah mengkonsumsi gula? Bikin teh gitu, pasti iya gitu. Maksudnya hati-hati akan ada kemungkinan tadi. Maka kalau misalkan ada pertanyaan dari audiens ya bahwa "Loh, ini kan memang nggak salah ya. Kita sendiri aja yang meneliti aja deh. Yang meneliti aja emang nggak pernah minum gula, mengkonsumsi gula. Saya nggak yakin yang meneliti ini bebas gula seumur hidupnya. Enggak kan? Mohon mohon maaf Ibu, itu Heeh. sebenarnya sebelumnya itu emang kemarin skalanya masih Likert kayak yang sebelumnya, yang kebiasaan, yang selalu, tidak pernah, sering, kadang gitu. Tapi katanya Bu Mhm. Anila itu disuruh ganti ya tidak sama tidak tahu aja. Soalnya 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 masuk dalam tabel pengalaman. Coba lihat lihat lihat. Lihat. Karena setelah saya baca lagi kok jadinya aneh gitu ya. Coba sih hasil yang aslinya, kita coba lihat. Lihat hasil yang aslinya. Apakah lebih baik ditunjukkan dalam yang bentuk tadi? Kayaknya kemarin perspektif saya itu yang ini deh, yang menelan itu deh. Yang lainnya saya lupa, nggak, maksudnya nggak terlalu memikirkan gitu ya, dampaknya dari situ. Nah ini loh, aslinya kayak gimana nih? Pertanyaannya persis Ibu, tapi kemarin skalanya itu selalu, sering, kadang, tidak pernah, cuma skornya terbalik. Kan Ha-ha. kalau yang kebiasaan kan selalu itu 4, tapi yang ini itu, yang bagian pengalaman, yang 3 ini itu tidak pernah yang 4. Intinya skornya kebalik gitu. Kalau Eh, pertanyaannya sama persis, cuma bukan. diubah pilihan. Oke, enggak ini loh, ada ya tidak tahu ini loh. Ini aslinya yang kemarin dibagikan tuh tidak tahu gini. Ini yang Iya, dia tidak tahu. iya, dari Bu Anila disuruh ya, tidak, dan tidak tahu.
Oh, iya. Kemarin saya soalnya pointed saya ke yang nomor satu. Saya tidak memperhatikan detail yang nomor dua dan tiga. Karena kalau yang sengaja ini, kalau dibilang sering, jarang, ini kan mungkin nggak bisa lihat ibunya ya, apakah dia sering atau jarang. Kadang-kadang anaknya sikat gigi sendiri, itu ibunya kan nggak ngerti ya. Tahu-tahu kan hanya berdasarkan laporan. Maka kalau ngomong selalu sering, kemudian ini kan pasti bias. Ngerti nggak maksudnya Mbak Nila? Tidak real seperti yang, nggak maksudnya begini, mestinya pertanyaan ini cocoknya tanyakan sama anaknya. Pernah nggak anaknya nelen pasta gigi saat gosok gigi? Ya kan? Karena usiamu kan udah usia SD. Usia SD kan dia gosok gigi sendiri itu. Lain dengan kalau kita ngambil usia yang anak-anak balita. Ya. Nah, ketika anak ini nelan pasta gigi, apakah dia setiap kali nelan dia akan lapor sama ibunya? Mah, aku nelen pasta gigi. Mah, aku ngemut pasta gigi. Enggak kan? Sehingga kalau ibunya ditanya, apakah anak ibu itu pernah sengaja menelan pasta gigi, kemudian sering selalu itu menjadi bias. Ibunya ngomong berdasarkan laporan anaknya kan. Nah, anaknya laporannya jarang, enggak jarang, atau enggak pernah laporan, padahal anaknya itu pernah gitu. Makanya kemarin saya kasih opsi, ada muncul, nggak usah deh ya, tidak sama tidak tahu aja, udah. Ya itu meliputi sering segala macamnya, karena kan tindakan nomor satu itu bahaya. Mau sering, ya kemarin Bunda menyampaikan begitu kan ya, mau dia sering ataupun dia jarang, ini tetap bahaya. Ini tindakan nomor satu. Kamu kan tidak akan bisa membahas. Kalau dia sering akan seperti apa? Kalau dia pernah, kalau dia sering, kadang-kadang apakah berbeda pembahasannya antara yang sering sama yang kadang-kadang? Kalau dia menelan plastik gigi, enggak kan ya? Sama kan ya? Tetap ke kewaspadaan, pembahasannya kan tetap sama. Makanya kemarin saya minta, ya tidak tahu. Nah, saya tidak memperhatikan atau mungkin saya keburu-buru ya, kelewat yang pertanyaan nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 sama nomor 3 ini berhubungan sama pola makan soalnya. Ya, eh, kalau ini berhubungan dengan pola makan, artinya gini, ini mestinya pertanyaannya apakah anak ibu hobi mengkonsumsi gitu loh. Apakah anak ibu senang mengkonsumsi? Apakah anak ibu senang mengkonsumsi? Kalau senang, hobi, berarti kan iya tidak tahu. Tapi ketika kata-kata senang itu hilang, kemarin siapa yang ngadep saya? Ada kata-kata ibu. Maksudnya ini yang dia itu sering gitu loh, yang dia itu memang hobinya makan-makan yang manis-manis gitu. Tapi ketika kata-kata itu hilang menjadi ya tidaknya ini jadinya kan jadi kayak ya pasti orang itu semuanya akan jawab iya lah ya. Masa ada orang nggak pernah minum gula ya? Gitu. Pastilah. Justru yang aneh adalah ketika ada yang tidak. Berarti nggak pernah mengkonsumsi gula. Beneran dah, makanannya itu sangat-sangat betul tidak ada gula. Ini yang nomor 3 ini loh yang apa? Yang 33% ini loh yang jadi aneh. Kalau saya loh ya, nggak pernah konsumsi sirup 33 orang ini. Nggak tahu ngombe es, nggak tahu minum madu. Kecilnya nggak pernah dikasih madu. Yang tidaknya itu banyak ya 33. Saya khawatirnya tidaknya itu, ini maksudnya gimana ya gitu. Kok ada yang tidak? Yang kemudian ini, apakah anak ibu konsumsi buah jeruk, sayuran yang diasamkan? Nah, ini nggak balance. Nah, kalau buah jeruk kan memang baik ya. Kalau berlebih memang nggak baik. Kalau berlebih, tapi kalau pada dasarnya jeruk itu juga bermanfaat nggak sih untuk kesehatan gigi dan mulut ya? Banget loh. Anda kalau ngomong gigi yang sehat itu gusinya harus sehat nggak? Harus ya. Kalau gusinya nggak kuat, gusinya nggak sehat, giginya ya lepas. Kayak orang tua-tua itu kan gusinya sudah mulai nggak kuat, giginya lepas seakar-akarnya, ya kan? Nah,
Kesehatan gusi itu sangat butuh vitamin C. Makanya Anda pernah dengar ada kasus yang kalau kekurangan vitamin C terjadi skorbut atau sariawan. Kalau itu terjadi dalam waktu kronis jangka panjang, giginya pasti terdampak karena nggak dapat malnutrisi. Vitamin C itu juga dibutuhkan untuk pengolahan kalsium selain vitamin D. Ya itu gandeng renteng gitu loh. Gini aja deh supaya aman. Mengkonsumsi manisan sama jeruk ini ilangin aja, nggak usah. Pengalamannya cukup yang menelan pasta gigi aja. Yang konsumsi manisan sama jeruk itu nggak usah. Rodok bahaya soalnya. Nanti debat kusir di situ gitu loh. Bisa jadi debat kusir di situ. Kalau yang pengalaman sengaja menelan itu memang bagus ya itu Anda tunjukkan. Anda punya pertanyaan yang lain terkait dengan pengalaman selain ini? Cuma itu, Bu. Cuman itu. Ini pernah ada yang karies gitu ada nggak yang Anda tanyakan? Oke. Kondisi kesehatan giginya anak nggak ada. Yang karakteristik jangan yang tabel. Yang karakteristik usia tok. Yang tentang kesehatan giginya anak nggak ada. Gak ada, Bu, cuma usia. Cuman usia ya udah yang pengalamannya tadi yang itu dibuang aja deh. Satu ini aja. Kenapa kok itu tetap diangkat? Soalnya yang iya itu banyak juga ternyata ya. Ya. Kalau misalkan nomor nomor 6 itu di pertanyaannya pada saat itu adalah apakah anak Anda suka mengkonsumsi ada tambahan kata-kata suka atau anak Anda suka mengkonsumsi pokoknya ada suka ya, suka atau hobi, ini bisa dipakai. Ini bisa dipakai karena menunjukkan intensitas ya. Tapi kalau nggak ada kata-kata suka tadi atau nggak ada kata-kata hobi, lebih baik nggak usah dipakai. Buang aja pertanyaan itu nggak apa-apa. Gitu nggih? Dan nanti dicek lagi kuesionernya seperti apa. Ya. Oke, saya rasa itu sarannya tadi sudah saya sampaikan ya. Bahasannya tulis kalimat utama aja. Oke ya. Ini saya mohon izin. Nanti saya kirimkan ya untuk apa namanya mungkin saya itu baru selesai nanti malam di sela-sela ya di sela-sela waktu nanti saya coba koreksi yang untuk apa artikel ilmiahnya, draft manuskripnya. Insya Allah mungkin besok saya kirimkan ya. Ribansa nagih ke Bu Anila ya besok ya. Ribansa saya ya untuk nagih artikelnya besok ya. Oke, saya mohon izin. Saya rasa cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu, saya izin bertanya. Ini oh, Oke, ya Yuni. Oke, boleh slide-nya ke analisis data nggak? Boleh, boleh. Ya. Ini berarti yang setiap jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0, itu masuk ke slide yang setelah matriks ya, Bu ya? Jadi nggak usah tulis lagi di sini. Kan tadi yang setelah matriks itu dikasih skala sama skornya. Ha-ah, ha-ah. Masukkan di sana aja. Ya, oke. Makasih, Nanti Bu. kalau misalkan harusnya dituliskan di sini, Mbak. Oh ya baik, Bu. Ya, Bu. Saya akan perbaiki gitu aja ya. Iya. Biasanya emang ditulis double, Yuni. Oh, Yun, iya. biasanya ditulis double. Di analisis ditulis, di matriks juga ditulis. Kayaknya Atau kamu mending copy double aja, aja ya, Bu ya. double aja. Iya. Double aja, ya. Supaya nanti dia orangnya juga nggak mikir kriteria penilaian. Pengetahuannya itu pengetahuannya baik ya, bukan tinggi. Coba tabelmu, tabel tentang tingkat pengetahuan. Yang PPT tabel mungkin yang share screen. Yang PPT, PPT. Oke. Gantian jangan baik ya, gantian jangan baik ya. Tinggi aja nak, nggak lazim soalnya kalau pengetahuan. Kalau tindakan, kalau kamu men-scoring tindakan,
tindakan baik, cukup, kurang baik gitu. Tapi kalau pengetahuan biasanya tinggi, sedang, rendah. Atau tinggi, cukup, kurang. Gitu ya. Baik itu, karena baik itu tidak berhubungan dengan benar dan salah. Paham nggak? Ini paham nggak? Baik itu kan tidak berhubungan dengan benar dan salah ya, Yun ya. Iya, Bu. Heeh. Baik dan benar itu kan beda ya. Makanya kadang-kadang Anda harus bersikap baik dan benar gitu kan. Nah, kalau pengetahuan ini kan benar, bukan baik, tapi benar. Karena berhubungan sama kebenaran gitu, bukan kebaikan. Gantian ya, jangan pakai kata-kata baik tapi tinggi ya. Tinggi, cukup, kurang gitu. Atau tinggi, cukup, rendah. Tinggi, cukup, rendah aja deh. Apa tinggi, sedang, rendah. Tinggal ganti gitunya gampang kan ya. Tinggal nge-refresh aja. Apa? Nge-replace. Ya. Oke, ada lagi? Ribansa tadi mau tanya apa Ribansa? Sama kayak yang Yuniarti tadi, maksudnya. Oh, sama kayak Yuni. Nah, Oke. Oke, ya gitu. Ada lagi yang lain? Udah ya? Oke, jadi nanti tinggal dibagi timnya. Nanti harus semuanya harus, ini kan semuanya ada bersebelas ya, harus berpartisipasi ya dalam presentasi itu. Jadi terserah mau dibagi, mau semuanya mau presentasi, ada gantian ya boleh. Mau dibagi timnya, ada yang bagian menjawab, ada yang bagian presentasi ya boleh ya. Tapi semuanya harus berpartisipasi. Ininya gitu ya, Riban saya ya, untuk penilaian yang nanti di fase satu sesi presentasi ya. ya, baik Bu Nila. Oke, terima kasih. Saya mohon izin saya close dulu ya. Tadi yang untuk penjelasannya bisa diperbaiki lagi. Nanti yang untuk draft kuesionernya besok Rivansa WA Bu Anila ya. Nagih saya kalau saya lupa mengirimkan ya.